Oke, selamat sore semuanya. Di sini saya akan presentasikan untuk ujian akhir semester energi sumber daya air dengan saya sendiri Giri Skripna Sandi dengan NIM 18055411095. Oke, kita mulai saja. Oke, di sini kita akan membahas tentang produksi tenaga listrik menggunakan energi pasang surut. Energi pasang surut adalah bentuk tenaga air yang mengubah energi pasang surut menjadi listrik, atau bentuk tenaga lain yang berguna. Ini juga merupakan sumber listrik terbarukan yang tidak menghasilkan emisi gas yang bertanggung jawab atas pemanasan global, atau hujan asam yang terkait dengan listrik yang dihasilkan bahan bakar fosil. Penggunaan energi pasang surut juga dapat mengurangi kebutuhan tenaga nuklir dengan risiko radiasi yang terkait. Peningkatan populasi, peningkatan konsumsi energi, perubahan iklim, dan minyak puncak mempercepat pencarian sumber energi alternatif praktis untuk bahan bakar fosil. Beberapa sumber energi terbarukan, seperti angin, matahari, sudah dikenal luas menggunakan teknologi yang andal dan sudah memiliki pasar. Teknologi terbarukan lainnya yang masih dalam pengembangan dijanjikan untuk memenuhi sebagian kebutuhan listrik di masa depan. Besarnya pasang surut di suatu lokasi merupakan akibat dari perubahan posisi bulan dan matahari relatif terhadap bumi, pengaruh rotasi bumi, dan bentuk lokal dasar laut dan garis pantai. Karena pasang surut, bumi disebabkan oleh gaya pasang surut akibat interaksi gravitasi dengan bulan dan matahari dan rotasi bumi. Tenaga pasang surut praktis tidak ada habisnya dan diklasifikasikan sebagai sumber energi terbarukan. Diperkirakan bahwa di Teluk Fundi, pembangkit listrik tenaga pasang surut dapat menurunkan pasang surut lokal sebesar 15 cm. Ini sepertinya tidak banyak jika kita mempertimbangkan bahwa variasi alami seperti angin dapat mengubah tingkat pasang surut beberapa meter. Logistik pasang surut memanfaatkan energi dari sumber yang sangat dapat diprediksi seperti itu tampaknya agak praktis dan cerdik. Namun, kisaran pasang surut yang signifikan, satu-satunya komponen penting dari sistem, hanya dapat ditemukan di daerah-daerah terpencil di dunia. Rentang pasang surut rata-rata yang ditemukan hanya dengan menggandakan nilai amplitudo pasang surut adalah jarak antar muka air tertinggi pada saat pasang dan tanda air terendah pada saat surut. Menariknya, amplitudo ini hanya sarana. Faktanya, tentang pasang surut di urutan 8 hingga 9 meter tidak jarang terjadi selama periode bulan purnama. Generator aliran pasang surut menarik energi dari arus yang merupakan cara yang sama seperti turbin angin. Kepadatan air yang lebih tinggi 832 kali kerapatan udara. Berarti bahwa generator sinyal dapat memberikan daya yang signifikan pada kecepatan. Aliran pasang surut yang rendah dibandingkan dengan kecepatan angin, dengan kata lain, kecepatan air hampir 1/10 dari kecepatan angin, memberikan daya yang sama untuk ukuran sistem turbo. Nah, ini untuk perhitungan energi. Berbagai desain generator memiliki efisiensi yang berbeda-beda, dan oleh karena itu, keluaran daya yang bervariasi. Jika efisiensi generator CG diketahui, persamaan di bawah ini dapat digunakan untuk menentukan daya keluaran energi yang tersedia dari sistem kinetik ini. Kecepatan air hampir 1/10 dari kecepatan angin, memberikan daya yang sama untuk ukuran sistem. Itu dapat dinyatakan sebagai P sama dengan Cp kali 0,5 kali P kali A kali V3 atau V kubik, di mana Cp adalah koefisien kinerja dan P adalah daya yang dihasilkan dalam watt, dan P adalah densitas air dalam air laut adalah 1025 kg per meter kubik. A sama dengan luas sapuan dalam meter kuadrat. V kubik sama dengan kecepatan aliran kubik, yaitu V XV XV.
P kali P kali V. Hasil dan diskusi. Hasil yang diperoleh dalam pekerjaan ini untuk menggunakan energi pasang surut di bendungan untuk menghasilkan listrik. Hasil ini dihitung dengan menggunakan beberapa persamaan yang tersedia di Dilderhausen tahun 2000. Hasil teoritis yang dihitung dibandingkan dengan nilai daya aktual di beberapa pembangkit listrik terpilih di dunia. Peningkatan daerah pasang surut akan meningkatkan daya yang dihasilkan hingga kisaran pasang surut 9,1 meter. Kemudian menurun hingga kisaran pasang surut 10,9 meter. Kemudian meningkat pada kisaran pasang surut 12,4 meter. Ini adalah tabel teoritis, tabel kekuatan teoritis yang aktual yang dihasilkan di beberapa pembangkit listrik di dunia. Di sini ada beberapa stasiun, ada nama stasiun nama di berbagai negara. Dan kita bisa lihat aktual listriknya dan teori daya dan tidal range with daerah per kilometernya. Kesimpulannya, pola aliran yang disebabkan oleh pengaruh pasang surut jauh lebih sulit untuk dianalisis dan juga data yang jauh lebih sulit untuk dikumpulkan. Ketinggian pasang surut adalah angka sederhana yang berlaku untuk wilayah yang luas secara bersamaan. Seringkali sejauh mata memandang aliran memiliki besar dan arah. Yang keduanya dapat bervariasi secara substansial. Hanya dalam jarak pendek karena batimetri lokal dan juga bervariasi dengan kedalaman di bawah permukaan air. Juga meskipun pusat saluran adalah tempat pengukuran yang paling berguna, pilot tidak akan menerima instalasi pengukur arus yang menghalangi navigasi, sehingga diperlukan pendekatan yang fleksibel. Sebuah aliran melanjutkan. Ya, sekian presentasi dari saya untuk ujian akhir semester mata kuliah energi sumber daya air. Terima kasih.